never lose our demons, Morden. We only learn to live above them. Caecilius still has the stolen page. Di setiap video yang saya buat, sebenarnya ada kutipan film ya di awal video. Sebenarnya itu sebagai prakata atau mukadimah untuk menyambut apa yang saya akan sampaikan. Tapi ternyata menyampaikan di depan kamera setelah 3 tahun rehat ya, ini butuh pembiasaan lagi. Karena ternyata nggak gampang, lebih mudah menulis daripada menyampaikan apa yang kita tulis. Memang secara neuroscience, secara ilmu otak ya, menulis itu lebih mudah untuk merangkai kata, merangkai logika, menghubungkan antara ide pokok paragraf dengan paragraf yang lain, itu lebih mudah daripada berbicara. Apalagi ketika memang kita tidak terbiasa berbicara di depan kamera atau di depan banyak orang. Biasanya saya itu menangani orang-orang dengan cara ngopi atau diskusi bareng dalam meja kecil. Jarang membiasakan diri bicara di depan banyak orang. Mungkin itu kenapa hampir di semua video yang baru saya buat itu 2 minggu ke belakang itu ternyata lebih banyak omong kosongnya ya. Memang inti dari penyampaian ada, tapi setelah saya evaluasi ternyata lebih banyak omong kosongnya. Ya itu mohon maaf. Karena itu saya tidak peduli teman-teman mau subscribe atau enggak, saya tidak meletakkan lonceng subscribe, termasuk juga saran komentar dan like-nya ya. Saya tidak peduli. Intinya dorongan dari teman-teman saya di sini untuk menyampaikan hasil riset atau penelitian dari buku dan pengalaman yang ada di sini ya, itu tersampaikan. Kali ini kita akan membahas tentang 4 sumber gerak semesta. Agak berbeda dari sudut pandang Sigmund Freud ya, tentang 3 sumber gerak diri kita, yaitu ID atau ide, ID atau instinktif, kemudian ego atau logika, mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan dan mengolah data di pikiran, dan kemudian super ego yang cenderung mengikhlaskan ya, merelakan semuanya, memaafkan dan sebagainya. Intinya kalau teman-teman sering nonton film Tom and Jerry, biasanya itu kan digoda malaikat dengan iblis ya, dengan trisulanya itu di sebelah kiri. Dan memang secara neuroscience, ilmu otak, ada yang namanya konsep cross inhibition. Cross inhibition ini adalah pertarungan di saraf kepala kita, saraf otak, untuk memenangkan mana yang terbaik. Antara super ego dengan ID itu terus menerus berperang di dalam kepala kita. Nah, kita akan memperbincangkan ini tapi dalam kategori atau sudut pandang yang lain. Dalam sudut pandang 4 sumber gerak semesta, yang pertama adalah keinginan, sumber gerak keinginan, yang kedua adalah kebutuhan, yang ketiga adalah cinta, dan yang keempat adalah ketaatan. Bagaimana ceritanya? Kita setel dulu musiknya. Kalau kita perhatikan secara neurologi, ilmu otak beda dengan neuroscience ya. Neuroscience itu kaitannya dengan disiplin-disiplin ilmu yang lain, dikaitkan dengan ilmu otak. Tapi kalau neurologi itu murni meneliti bagian-bagian otaknya. Dalam neurologi secara sederhana otak kita itu dibagi 3. Bagian otak reptil yang di belakang ini, dan itu mengendalikan instinktif, naluri kita. Kemudian otak mamalia yang di tengah, dan yang di depan adalah otak lobus frontal, berfungsi untuk mengelola informasi, kecerdasan, intelektualitas, dan sebagainya. Jika kita melihat keinginan, ini tidak ada tempatnya di kepala kita, karena otak reptil itu mengelola kebutuhan, nanti di sumber gerak kedua ya, merespon apa yang kita butuhkan oleh tubuh. Kemudian mamalia itu lebih ke emosional. Kemudian lobus frontal ini berpikir. Nah, sisi yang mengelola atau merespon keinginan itu di sebelah mana? Itu tidak ada. Maka saya mengasumsikan bahwa keinginan ini adalah kalkulasi
dari memori atau ingatan-ingatan atau pikiran-pikiran hasil dari ketidakadilan kita berpikir. Contohnya begini, ketika kita kemampuan tidak memenuhi syarat, tapi kita akan mencapai sesuatu, padahal kemampuan kita tidak sesuai syaratnya, maka terjadilah keinginan. Contoh, kita ingin menikah dengan artis Hollywood, siapa ya? Atau artis Jepang, artis Korea. Tapi kemampuan kita nggak sampai. Inilah yang disebut dengan keinginan, hanya akan menjadi beban, hanya akan menjadi hal-hal yang membuat pikiran kita berat. Dan jodoh dari keinginan, hasil akhir dari keinginan-keinginan manusia itu biasanya berujung pada kekecewaan atau rasa bosan atau putus asa ketika keinginan-keinginan itu tidak terwujud. Dalam hal ini kita akan tadabur 3 ayat Quran yang berkaitan dengan 1 syahwat, yang kedua itu nafsu, yang ketiga hawa. 3 hal ini sering diartikan, diterjemahkan dengan keinginan dalam Quran. Kita akan pelajari ini. Yang pertama adalah syahwat. Suatu saat Sayyidina Utsman bin Affan itu didatangi seorang tabi'in. Tabi'in ini ternyata di perjalanan menuju beliau, Utsman bin Affan, itu baru saja bertemu dengan perempuan yang mungkin cantik. Dan seperti halnya orang-orang awam seperti kita ya, laki-laki awam, kalau bertemu perempuan yang cantik ya wow, fantasinya liar gitu. Dan begitu juga seorang tabi'in tadi. Dan Utsman bin Affan berkata, aku melihat zina di matamu. Dan tabi'in ini berkata, apakah wahyu itu masih turun? Karena khawatir ya, nanti barangkali keburukan-keburukan saya dibongkar semua. Tapi ini murni atas dasar cinta antara seorang sahabat Rasulullah kepada tabi'in, bukan ingin membuka keburukan-keburukan yang ada pada tabi'in itu. Berbeda dengan orang-orang yang katanya itu punya indera keenam ya. Sebenarnya kalau kita telusuri, indera kita itu ada 12 ya, bukan hanya 6. Riset terbaru indera kita itu ada 12. Nggak tahu itu yang mengatakan indera keenam itu dapat data dari tahun berapa. Orang yang katanya punya indera keenam atau mata batin bisa mengetahui keburukan atau rahasia orang lain. Padahal itu bukan mata batin, itu adalah setan. Saya jamin itu. Kenapa? Karena yang dibuka adalah keburukan-keburukan orang lain. Padahal Tuhan, Allah, itu sengaja menyembunyikan rahasia atau keburukan-keburukan kita demi tetap memuliakan hamba-Nya. Sedangkan kita atas dasar kekuatan, kesaktian, itu menganggap bahwa itu nggak apa-apa ketika mengungkap keburukan orang lain. Padahal Allah saja menutupi. Kenapa kita membuka? Sekali lagi, Utsman bin Affan ini atas dasar cinta ya, dan itu tidak merembet ke keburukan yang lain, hanya zina yang ada di matanya berdasarkan syahwat tadi. Berbeda lagi jawaban Umar bin Khattab ketika ditanya jika syahwat itu mengarah pada nafsu yang buruk, kita berhayal, kita berfantasi, berimajinasi yang liar, apakah engkau, Umar bin Khattab, lebih memilih hidup tanpa syahwat? Kata Umar, enggak, saya milih tetap dengan syahwat, karena adanya syahwat seperti halnya adanya setan, itu akan meneguhkan diri kita di hadapan Tuhan. Kalau kita selalu menang, itu kan sisi baik kan untuk kita. Menang melawan syahwat, menang melawan setan. Dan kalaupun syahwat itu boleh dilampiaskan, katakanlah, boleh disalurkan, itu kan dengan cara menikah. Dalam hal menikah, tanpa syahwat, kira-kira bisa enggak ya? Menikah tanpa syahwat itu, ketertarikan sesuatu pada seorang. Kayaknya itu agak susah ya. Dibuktikan dengan ayat ini. Dijadikan terasa indah syahwati ya. Hal-hal yang kita tertarik dengan itu. Kita tergiur, tergoda. Terkadang juga seringkali mungkin ya bahkan berfantasi dengan hal-hal itu. Punya mobil bagus, punya rumah besar, punya istri cantik atau laki-laki suami tampan, punya mertua yang baik, penyayang, tidak sombong, rajin menabung dan sebagainya.
itu adalah syahwat dan itu normal. Tapi sekali lagi yang ada di akhir ayat ini adalah tempat terbaik di sisi Allah. Jadi syahwat ini juga pelengkap. Ini adalah bagian dari diri manusia dan biasanya juga diartikan dengan keinginan. Apakah kita boleh bersyahwat terhadap perempuan, bersyahwat terhadap kendaraan-kendaraan yang bagus? Boleh, selama kita tidak mencapai itu dengan cara yang buruk atau dengan cara yang salah. Selanjutnya adalah nafsu. Kita bercerita tentang Nabi Yusuf. Betapa beratnya kehidupan beliau sampai dimasukkan ke dalam sumur, dilempar ke dalam sumur. Dan menurut Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir itu selama kurang lebih 17 tahun. Kita di dalam sumur, satu hari aja kayaknya udah stres gitu ya, jadi kentir gitu. Jadi gila, hilang kewarasan. Ini 17 tahun. Dan itu pun setelah beliau diangkat oleh seorang musafir, kemudian dijual jadi budak, digoda oleh istri gubernur, dan masuk penjara. Kata Nabi Yusuf, sebenarnya beliau juga bernafsu, menginginkan untuk katakanlah berhubungan dengan istri gubernur itu. Tapi inna nafsaka la'amaratu bisu'i. Sesungguhnya nafsu, keinginan-keinginan kita, hasrat-hasrat mendasar kita itu cenderung dalam keburukan. Seperti syahwat tadi, ketika kita menuruti syahwat itu dengan cara yang buruk, maka akan menjadi nafsu yang buruk. Dan nafsu yang buruk inilah yang akan mengantarkan kita pada ayat selanjutnya, yaitu hawa. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Perhatikan, mereka yang menuhankan keinginannya. Kenapa syahwat itu keinginan, nafsu itu keinginan, dan hawa juga keinginan? Bedanya di mana? Syahwat ini keinginan yang hanya sekedar fantasi, hanya sekedar memikirkan. Nafsu itu sudah mengikuti. Kalau nafsu baik itu mengikuti syahwat dengan cara yang baik, kalau nafsu buruk mengikuti syahwat dengan cara yang salah, cara yang jelek. Sedangkan hawa ini adalah keinginan-keinginan yang menjatuhkan kita, membinasakan kita, menghinakan kita. Siapa contohnya? Yaitu Fir'aun. Dalam Quran kita dicontohkan dengan simbol Fir'aun. Persoalan Fir'aun ini tokoh historis yang bagaimana, yang masih kontroversial. Intinya ada orang yang kejamnya seperti itu. Membunuh bayi laki-laki, membakar Siti Masito ya kalau nggak salah ya, menggoreng beserta anaknya. Kemudian apalagi mengancam para penyihir dengan memotong kaki dan tangannya secara bersilang dan sebagainya. Tapi bukan berarti beliau itu tidak punya kebaikan, karena tidak ada hal di dunia ini yang benar-benar buruk ya. Semua saling melengkapi, seperti konsep yin yang dalam Taoisme. Ada keburukan dalam kebaikan dan ada kebaikan dalam keburukan. Fir'aun juga seperti itu juga, pernah mendidik, pernah membesarkan Musa. Musa ketika berhadapan dengan Fir'aun itu bagaimana caranya tidak bernafsu, tidak terburu-buru, apalagi dengan lisan yang tidak selancar, tidak sebagus ucapan-ucapan atau retorika dari Nabi Harun. Itulah beda antara syahwat, nafsu, dan hawa. Ini adalah keinginan. Apakah kita mampu untuk benar-benar mengendalikan ini? Mampu. Ketika kita sudah bisa membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan. Keinginan adalah kebutuhan yang melampaui batas. Sedangkan kebutuhan itu sesuai dengan porsi atau fungsi yang otak reptil kita butuhkan. Yang otak reptil kita kerjakan. Contohnya, konsep kebutuhan ini sebenarnya lebih cocok pada binatang ya. Karena tidak ada binatang yang, atau jarang lah, kasus-kasus yang sangat jarang. Binatang itu mengumpulkan makanan atau mengumpulkan sesuatu yang mereka tidak butuhkan. Atau misalnya bersenggama, katakanlah kucing bersenggama 1 hari 3 kali misalnya, itu enggak. Atau 1 minggu berapa? 7 kali misal. Kayaknya enggak tuh kucing ya. Walaupun kita tahu katanya kucing itu nafsunya lebih gede katanya. Tapi manusia itu lebih parah ya. Bahkan kasus-kasus kriminalitas akhir-akhir ini itu sangat mengerikan. Nah, kebutuhan inilah yang direspon oleh otak reptil. Hidup berdasarkan kebutuhan ini akan menjadikan pikiran kita tenang, hati kita tenang, karena sekedar butuh. Jika otak kita itu terbagi dari 3
bagian besar otak reptil yang merespon instingtif atau naluriah, kebutuhan mendasar kita, mamalia yang merespon emosi-emosi, kemudian lobus frontal yang mengelola data atau pengetahuan atau berpikir. Di mana letak keinginan dari 3 bagian otak besar ini? Kenapa ada keinginan jika bagian otak itu tidak ada yang berfungsi untuk merespon keinginan-keinginan? Berarti keinginan ini buruk? Enggak juga. Kenapa? Karena keinginan ini dalam hal syahwat tadi, ini penting. Inilah yang akan menjadikan kebutuhan akan meluas. Seperti nanti halnya cinta dan ketaatan. Kebutuhan akan meluas karena terpancing oleh syahwat. Loh, kenapa? Ini kaitannya dengan pertarungan kekuasaan atau kekuatan dengan orang-orang yang katakanlah jahat. Jika orang-orang jahat saja ini punya katakanlah kekuasaan yang sangat besar, kemudian kita nggak ada syahwat, oh biarin aja dah, itu dikuasai mereka, nggak apa-apa, toh kita juga pada akhirnya akan mati dan sebagainya. Oh ini goblok ya, ini bodoh. Kalau misalnya pasrah seperti itu dibolehkan, kenapa Nabi Muhammad itu sampai perang Badar ya, perang Uhud, sampai kepukul, sampai giginya patah dan sebagainya, sampai sahabat banyak yang syahid dengan cara yang tragis? Kenapa harus bertarung seperti itu? Kalau misalnya kekuasaan yang dimiliki oleh orang-orang jahat, boleh kita pasrahkan begitu saja. Inilah yang dinamakan dengan kebutuhan yang meluas. Contoh kecil misalnya kita keluarganya baru 2, anak 2 atau anak 1, kita masih beli motor aja cukup. Tapi ketika keluarganya sudah banyak, anak kita 3 misalnya, atau 4 atau 5, ini motor juga kayaknya nggak cukup ya. Ini ya kebutuhannya untuk mobil atau bentor, becak motor, atau odong-odong ya. Maka kebutuhan ini akan meluas selama tidak melampaui batas. Yang ketiga adalah cinta. Cinta ini ciri khasnya manusia. Kalau kebutuhan tadi kan ciri khasnya binatang ya, atau hewan. Cinta ini ciri khasnya manusia. Banyak pemikir-pemikir besar yang mengatakan bahwa agama mereka adalah agama cinta, tanda kutip ya. Bukan berarti agama secara syariatnya, tapi dasar tingkah laku, ucapan, berpikir dan sebagainya, mereka atas dasar cinta. Dalam Hindu itu ada ungkapan tatwam asi, aku adalah engkau, engkau adalah aku dalam wujud yang berbeda. Dalam fisika modern ini sebenarnya sudah dikonfirmasi ya, hilangnya antara objek dengan subjek. Objek yang diamati dengan subjek pengamat itu sudah hilang di fisika modern, di fisika kuantum. Kalau kita membicarakan tentang tatwam asi, bahwa kita adalah sebuah kesatuan, hilangnya kontradiksi, hilangnya dualisme, dikotomi, hilangnya perbedaan-perbedaan dalam pandangan mata, dalam indera kita, itu sudah dikonfirmasi oleh fisika modern, oleh fisika kuantum. Tatwam asi ini mengajarkan kita agar tidak melukai, tidak menjahati, hidup seimbang dan sebagainya. Sebenarnya, idealnya. Seperti itu juga dalam ayat ini misalnya. Ketika kita membunuh satu orang, maka kita seakan-akan membunuh semua orang. Kenapa? Karena semua manusia itu juga adalah kita. Dalam konsep tadi ya, tatwam asi atau singularity atau kesatuan dalam fisika modern yang hari-hari ini sudah dikonfirmasi. Sebaliknya, ketika kita menolong satu manusia, seperti halnya kita menolong semua manusia, karena kita adalah sebuah kesatuan yang tidak terpisah. Terakhir adalah ayat ini. Ini berkisah tentang seorang sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, aku benar-benar mencintai Allah. Kemudian turunlah ayat ini. Kalau kamu benar-benar mencintai Allah, Tuhan yang Esa, Tuhan yang Tunggal, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah. Ikutilah Rasulullah ini banyak banget sunnahnya, termasuk mencintai orang-orang yang lemah, orang-orang yang fakir miskin, orang-orang yang tertindas dan sebagainya. Jadi ketika kita mencintai Tuhan yang Esa, mencintai Allah, mencintai Rasulullah dengan cara mencintai umatnya, dengan cara mencintai umat manusia, dengan cara mencintai alam semesta, agar tidak membuat kerusakan di mana-mana, termasuk di dalam diri sendiri, tidak melukai diri sendiri. Makanya ketika ada teman-teman yang konseling, kemudian mereka sulit untuk berdamai dengan diri sendiri, biasanya saya mengatakan pada mereka, berdamailah dengan dirimu sendiri lebih dulu. Katakan pada dirimu, aku menerimamu ketika baik,
Bagaimana mungkin aku menolakmu ketika engkau buruk? Wahai diriku sendiri, I love you whatever you are. Inilah afirmasi positif yang bisa kita lakukan untuk berdamai, tidak berdebat lagi di sini, dan hidup akan tenang. Dan mudah-mudahan kita bisa naik level ya, mulai dari yang tadinya itu dibingungkan, dipusingkan dengan keinginan-keinginan hidup, kita naik ke level kebutuhan. Kebutuhan ini jodohnya rasa cukup, pokoknya cukup aja, tapi bisa meluas juga seperti tadi yang saya jelaskan. Kemudian naik level lagi cinta. Cinta ini kita sudah memiliki satu hubungan mendasar dengan segala sesuatu. Kita adalah satu kesatuan. Dan terakhir adalah ketaatan. Sebenarnya secara ilmiah ketaatan ini tidak masuk akal ya. Karena ketaatan ini ciri khasnya para malaikat atau alam semesta. Kalau kita lihat ayat ini, ketika semesta dipanggil oleh Tuhan, oleh pencipta, mereka datang secara taat atau terpaksa. Dan kita juga sama. Penelitian fisika terbaru mengatakan bahwa kita sebenarnya adalah data holografik. Data holografik itu seperti proyektor ya, yang menampilkan PowerPoint gitu kalau di kuliah-kuliah tradisional sekarang ya. Kita udah zamannya ChatGPT 4 atau 4,5 ini. Kita masih pakai PowerPoint aja. Itu data holografik itu seperti itu, yang disetel itu di laptop, tapi yang tampil itu di layar. Seperti kita, katanya itu di suatu wilayah, itu hanya cahaya yang disorotkan. Tapi di permukaan material ini, kita nampak berbeda-beda. Kita nampak beraneka ragam dan sebagainya. Ini akan kita jelaskan di judul nanti, judul Mantik Ar-Ruh, dialog antar ruh, atau komunikasi holografik, kaitannya dengan kita berbincang tanpa alat, tanpa perangkat, tanpa bicara. Ini ada konsepnya yang nanti akan saya jelaskan di Mantik Ar-Ruh atau dialog antar jiwa atau komunikasi holografik, komunikasi cahaya. Dalam pendek kata, ketaatan ini berjodoh dengan ketiadaan diri. Kalau cinta tadi kan kerelaan. Ketika teman-teman itu menikah, itu harus saling rela. Jangan sampai teman-teman itu tidak adil. Bagi suami mendapatkan istri seperti itu adalah anugerah, dan mengucapnya alhamdulillah. Bagi si istri mendapatkan suaminya seperti itu innalillah dan musibah. Cinta itu berjodoh dengan kerelaan, sedangkan ketaatan itu berjodoh dengan ketiadaan diri. Ketika kita sudah sampai ke wilayah ini, kita akan hilang, tanda kutip ya, lenyap. Lebih dari kesatuan atau singularity yang tadi saya jelaskan. Terakhir adalah bahwa pada akhirnya tentang ketaatan ini tidak ada jalan untuk sebuah partikel bahkan atau makhluk apapun atau umat manusia atau seorang hamba kecuali untuk taat pada Tuhannya atau yang kita sebut sebagai takdir Tuhan.